Pada suatu saat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah menjawab, "Wa madza a'datta laha?" Tidak usah jauh-jauh bertanya tentang hari kiamat. Yang terpenting sekarang adalah apa yang kamu telah persiapkan untuk sebuah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada di lokasi Masjid Bani Taqwa, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Madinatul Quran Lebak, yang sedang kita bangun bersama dari infak, sedekah, dan sumbangan kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih saya sebagai pimpinan Pesantren Tahfizul Quran Madinatul Quran Lebak kepada semua umat Islam yang telah memberikan bantuan merilnya, bantuan materialnya, hingga apa yang kita lihat sekarang ini kita saksikan bersama. Masjid Bani Taqwa 2 lantai, bahkan 3 lantai insya Allah kalau kita punya dana, dan konstruksi bangunan Masjid Bani Taqwa ini dibuat setegar mungkin, sekekar mungkin, hingga minimal bisa dibangun 3 lantai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kaum muslimin dan muslimat yang telah menginfakkan harta terbaiknya dalam rangka membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di Madinatul Quran Lebak ini, yang akan kita manfaatkan sehari-hari untuk beribadah, untuk halaqah tahfizul Quran insya Allah, dan akan menjadi tabungan pahala buat kita nanti setelah kita meninggal dunia di akhirat kelak. Satu hal yang paling diidam-idamkan bagi orang yang telah meninggal adalah laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Satu-satunya idaman orang yang telah meninggal adalah diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia hanya untuk menginfakkan dan bersedekah, mengeluarkan sumbangan dari harta yang dia miliki, dan kemudian setelah itu silahkan dimatikan lagi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas sholihin." Ya Allah, ya Allah, ini kata orang yang telah meninggal, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun, diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk kembali hidup di dunia hanya untuk melakukan satu hal, berinfak, membangun masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Bapak Ben Ukraina yang telah memberikan yang terbaik dari yang beliau miliki, hingga kita melihat rumah Allah ini sudah berdiri kekar, berdiri tegar, dan insya Allah sebentar lagi setelah santri masuk pasca liburan COVID-19, masjid ini dengan apa adanya, dengan segala kekurangannya, bisa kita manfaatkan untuk sholat 5 waktu, termasuk untuk kegiatan pengajian, kegiatan halaqah tahfiz Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi kita sudah berbicara hubungan kematian dengan sedekah, yaitu sangat erat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, bahwa harapan satu-satunya orang yang telah meninggal adalah bisa diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia hanya untuk menginfakkan harta terbaik yang mereka miliki. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih ada 10 hari di bulan Ramadan yang tersisa. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk berinfak, bersedekah dari harta kita yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sebelum menginfakkan harta terbaik yang kalian miliki. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia masih kecil, di usia masih bayi, di usia masih muda, sebelum akil balik, setelah akil balik, sebelum menikah, setelah menikah. Ada yang diberikan kesempatan hidup bertahun-tahun hatta yablugha asyuddah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, usia 40 tahun, usia 50 tahun. Ada yang diberikan umur panjang ila ardhalil umur,
ke usia senja tua bangka. Walaupun kata Rasulullah sebagaimana dalam hadisnya, tua bangka itu termasuk kehidupan yang kalau perlu dihindari. Arzalil umur bahasa Al-Qur'annya, atau tua bangka dalam bahasa Indonesianya, adalah sebuah kondisi di mana seorang diberikan umur panjang hingga sudah susah untuk mengurus dirinya sendiri. Dan hal yang seperti ini Rasulullah berikan kita contoh untuk berdoa menjauhi usia senja yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khotimah dan jauhkanlah kami dari usia renta yang mengurus diri sendiri aja susah. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Pada suatu saat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah menjawab, "Wa madza a'datta laha?" Tidak usah jauh-jauh bertanya tentang hari kiamat. Yang terpenting sekarang adalah apa yang kamu telah persiapkan untuk sebuah kematian. Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salasin. Kalau cucu Adam meninggal, maka putus hubungannya dengan dunia, termasuk putus hubungannya dengan pahala kebaikan, kecuali dengan 3 hal. Dan inilah yang perlu kita asah dengan baik. Waladun solihun yada'ulah, anak yang soleh, yang dididik, yang disekolahkan, kemudian menjadi anak soleh. Setelah ayahnya meninggal, setelah ibunya meninggal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, sedekatun jariyah, sedekah yang diberikan tatkala masih hidup, dan setelah mati pasti orang tersebut bercita-cita lagi untuk berinfak yang lebih banyak. Ternyata nikmat pahala orang yang berinfak di dunia dia telah nikmati di alam kuburnya, dan pengen kembali dihidupkan lagi supaya berinfak sebanyak-banyaknya dan tetap dapat pahala. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang disampaikan, yang diajarkan waktu masih hidup, termasuk Al-Quran yang diajarkan tatkala dia masih hidup. Halaqah tahfizul Quran yang dihidupkan waktu dia masih hidup hingga melahirkan para penghafal Al-Quran. Maka pahalanya akan mengalir kepada ustadz tersebut, kepada ustadzah tersebut, termasuk kepada umat Islam yang memfasilitasi membangun masjid seperti masjid yang kita bangun sekarang ini hingga lahir para penghafal Al-Quran. Maka pahalanya sempurna akan sampai kepada dermawan tersebut, sama dengan pahala yang didapatkan oleh ustadz dan ustazah yang telah melahirkan para penghafal Al-Quran di masjid yang dibangun tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah dan kaum muslimat, santri-santriwati Madinatul Quran Lebak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harus kita selalu berdoa seperti ini, menjadikan hidup kita ini berkah, mengakhiri jatah hidup kita di dunia ini dengan husnul khotimah, dengan ungkapan yang terakhir yang bisa keluar dari lisan kita adalah la ilaha illallah wa yusabbitullahu alladzina amanu bil qouli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan orang yang selalu berzikir dengan la ilaha illallah, insya Allah Allah akan konsistenkan lisan mereka untuk mengakhiri hayatnya dengan la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.